Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak mingguan ya. Hari ini tanggal 7 April 2020. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan situasi kondisi negara kita semakin membaik, perekonomian membaik, kesehatan membaik, serta di negara-negara lain juga sama. Jadi yang mau jalan-jalan ke luar negeri udah nggak takut lagi ya. Oke, hari ini saya ditemani sama Tik Ming dan juga ditemani sama Ming ya. Satu pasangan karena dua-duanya dari Thailand Mulet Center, dari Lersi Sompit. Jadi kenapa dia dinamain Tik Ming itu karena adiknya Ming ya. Dan mereka berdua hari ini spesial nemenin tarot reading bareng Furi. Oke, kita mulai dengan zodiak yang pertama yaitu zodiak Aries. Kartu percintaan Aries di sini Baginda Raja ya. Jadi si Aries lagi pengen mencoba untuk nakal gitu di minggu ini. Dia merasa bahwa kondisi keuangan udah berangsur-angsur membaik serta ada kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Hati-hati Aries yang sudah menikah maupun yang sudah memiliki pacar ya. Karena kalau kalian memang betul-betul tergoda untuk berselingkuh, cheating atau sekedar ngopi, ketemuan sama seseorang, bisa saja hubungan yang sudah kalian jalin itu berantakan dengan pasangan ya. Jangan tergoda untuk berselingkuh di minggu ini. Sementara itu untuk Aries yang masih single juga jangan PHP ya. Mentang-mentang banyak yang deketin jadi kesana sini oke, dikasih harapan gitu. Karena bisa aja orang tersebut serius gitu. Sementara kalian cuma main-main aja kan kasihan ya. Jadi kasih harapan palsu sehingga orang lain broken heart. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena ada hukum karma gitu ya. Oke, untuk urusan keuangan dan juga pekerjaan Aries, di sini kartunya yang keluar kesederhanaan. Oke, dalam artian meskipun kondisi keuangan berangsur-angsur membaik, bukan berarti kalian boleh boros. Jadi di minggu ini memang disarankan untuk Aries untuk berhemat, serta juga bisa nabung dikit-dikit ya. Meskipun udah mulai ada income yang masuk setelah kemarin sempat sepi gitu, bukan berarti kalian bisa belanja atau spending uang seenaknya. Karena belum tentu besok atau lusa, mungkin siapa tahu keadaan akan sedikit memburuk gitu ya. Tapi kita sih sama-sama berdoa mudah-mudahan keadaan kedepannya akan membaik terus ya. Lalu zodiak Taurus ya. Kartu percintaan untuk Taurus di sini adalah Maharani ya. Dimana si Taurus ini lagi dipusingkan oleh tingkah pola pasangannya, baik itu suami maupun pacar, yang merasa sangat cemburu dengan kamu yang saat ini gitu. Karena si Taurus ini kebetulan sedang dikelilingi oleh orang-orang yang kelihatannya ingin mendekat, banyak dapat godaan dari luar gitu. Dan ini membuat kalian sedikit kesal sih dengan pasangan. Karena buat kalian sudah berkomitmen dan tidak perlu dicemburuin ya. Tetapi di sini ambil sisi positifnya, berarti suami atau pacar ya. Jadi ini berlaku untuk Taurus yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran. Berarti dia memang benar-benar cinta dan care sama kamu, sehingga dia nggak suka kalau kelihatannya ada orang lain yang seneng gitu ya. Jadi kamu juga harus memaklumi. Oke, sementara itu untuk Taurus yang masih single, di sini kelihatannya memang ada beberapa orang yang berusaha untuk mendekat, tetapi kamu juga masih pilih-pilih karena tidak mau terjebak dalam lingkaran yang sama, tetapi juga jangan PHP sama orang. Kalau memang kalian nggak suka ya utarakan saja, lebih baik kalian berteman gitu ya. Sementara itu untuk urusan keuangan dan juga pekerjaan di sini ada Sang Biarawati ya. Jadi ada beberapa dari Taurus yang minggu ini memang sedikit cooling down dan lebih ingin untuk melakukan perjalanan spiritual atau hal-hal yang berbau spiritual. Kalian merasa bahwa kalian sudah sangat lelah kemarin-kemarin ya, meskipun sempat kita semua di karantina dan juga tidak melakukan pekerjaan apapun, tetapi buat Taurus meskipun di rumah dia biasanya juga tetap bekerja gitu ya secara online gitu, karena orangnya rata-rata memang tidak bisa diem ya. Tetapi
Tapi di minggu ini kalian benar-benar ingin hibernasi, jadi benar-benar ingin keluar deh dari segala macam hal yang berbau pekerjaan, dan ada beberapa dari kalian yang mungkin keluar kota atau tetap di dalam kota tetapi melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan spiritual. Oke. Lalu zodiak selanjutnya adalah Gemini, ya. Di sini kartu percintaan untuk Gemini ada pemanggilan, ya. Terutama ini untuk Gemini yang masih dalam masa pacaran, karena kalian akan ditanya oleh keluarga besarnya pacar, kira-kira bagaimana keseriusan kalian terhadap anaknya gitu. Karena di sini sepertinya kalian sudah menjalin hubungan yang cukup lama tetapi tidak ada kejelasan kapan menikah. Dan ini sedikit membuat kalian tidak nyaman. Jadi sarannya kalau memang kalian belum siap, ya utarakan saja kendalanya di mana. Tetapi kalau memang kalian gak serius, lebih baik ya diakhiri saja. Jangan sampai kalian PHP atau kasih harapan palsu sama orang lain, ya. Oke, untuk Gemini yang masih single di minggu ini tidak ada sesuatu yang spesial dan kalian masih senang untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman serta melakukan banyak sekali pekerjaan. Sementara itu untuk Gemini yang sudah menikah ada sedikit percekcokan dalam masalah keuangan. Jadi lebih baik dikomunikasikan saja dengan baik kepada suami atau kepada istri supaya tidak ada never ending gitu, percekcokannya terus menerus gitu gara-gara uang. Lebih baik diselesaikan, ya, dibicarakan sebenarnya masalahnya di mana supaya kalian juga hubungannya tenang, jadi nggak dilihat anak-anak kalau lagi berantem atau lagi ribut, ya. Sementara itu untuk urusan pekerjaan Gemini dan keuangan di sini ada roda kehidupan. Cukup baik ya kartunya karena berangsur-angsur kondisi perekonomian si Gemini ini mulai pulih gitu. Sedikit-sedikit sudah mulai ada income gitu dan kalian juga sudah mulai bisa bergerak lagi dan memikirkan untuk mengembangkan usaha atau menambah tabungan ke depannya. Jadi cukup baik lah ya kalau untuk financial di minggu ini. Oke, selanjutnya adalah zodiak Cancer. Di sini kartu yang keluar untuk Cancer adalah masa bodoh, ya. Jadi untuk Cancer yang masih single, lagi nggak pengen dulu membuka hati karena yang kemarin hubungannya berakhir menyakitkan. Sementara itu untuk Cancer yang sudah memiliki pasangan, baik itu pacar maupun pasangan yang sudah menikah, di sini ada beberapa sikap kalian di minggu ini, kalian pengen masa bodoh, pengen nyuekin pasangan. Karena pasangan kalian sangat sulit dikasih tahu gitu, jadi kalian lagi capek-capeknya dan pengen menyendiri dulu gitu. Jadi kalau kemarin kemana-mana berdua gitu, sekarang mungkin kalian lagi pengen misah dulu untuk sementara waktu gitu supaya dua-duanya saling introspeksi, karena di minggu ini memang banyak hal yang membuat kalian sangat jengkel kepada pasangan, ya. Sementara itu untuk urusan keuangan dan juga pekerjaan di sini kartunya yang keluar untuk Cancer adalah Sang Petapa, ya. Di mana diingatkan untuk setiap Cancer di minggu ini mendekatkan diri kepada Tuhan dan banyak berdoa. Karena sepertinya segala hambatan dan rintangan dalam urusan pekerjaan ini diakibatkan oleh kalian kurang fokus dan juga kalian kurang doa. Karena bagaimanapun juga tetaplah Tuhan penolong kita yang nomor satu, ya. Jadi kalau doanya kurang ya sudah pasti hasil yang kita kerjakan tidak akan maksimal gitu hasilnya. Oke, itu tadi ramalan untuk 4 zodiak di sesi pertama. Mudah-mudahan cukup resonate, ya. Dan nanti kita akan kembali lagi dengan zodiak di sesi yang kedua. Oke, jangan kemana-mana. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi kedua tarot reading dengan 4 zodiak berikutnya. Mudah-mudahan tadi di sesi pertama ramalannya cukup resonate dan kalaupun ada kesalahan saya minta maaf karena segala ketentuan itu hanya milik Tuhan, ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak Leo. Di sini kartu percintaan Leo yang keluar adalah Sang Imam. Oke.
Ini lebih tepatnya untuk Leo-Leo perempuan sih dibandingkan dengan Leo laki-laki ya. Karena di sini untuk yang perempuan yang baik masih single kemarin-kemarin maupun yang sudah berpacaran sekian lama, maka akan segera dilamar dan ini membuat kalian sangat bahagia gitu. Jadi ternyata perjuangan cinta untuk menunggu lamarannya si dia itu akhirnya terrealisasi di tahun ini dan ini membuat kalian cukup bahagia. Sementara itu untuk Leo yang sudah menikah, di sini sebagai sang imam kalian tentunya harus bertanggung jawab kepada keluarga ya. Ini berlaku untuk Leo yang pria ya, yang laki-laki, karena di sini diingatkan untuk menafkahi gitu, menafkahi istri, menafkahi keluarga. Ada beberapa Leo yang kelihatannya sangat egois dan tidak mau berbagi di saat mereka memiliki rezeki yang berlebih dengan pasangannya. Hati-hati karena bisa saja nanti pasangan kalian akan merasa diabaikan, tidak dipedulikan dan mungkin nanti akan terjadi kesalahpahaman dan pertengkaran ya. Oke, sementara itu untuk urusan pekerjaan dan juga keuangan cukup bagus, kartunya yang keluar adalah dunia atau the world ya. Di mana segala harapan, keinginan tercapai di minggu ini setelah sebelum-sebelumnya kalian merasa sangat sulit sekali untuk mencapai sesuatu, maka di minggu ini segala harapannya baru terrealisasi dan ini membuat kalian sangat bahagia. Jangan lupa untuk menabung ya dan juga sedekah supaya rezekinya tambah lama tambah lancar. Oke. Lalu kita akan beralih ke zodiak Libra. Di sini untuk kartu percintaan Libra rembulan ya, the moon. Agak sedih sih karena ternyata pasangan kalian tidak mengerti keinginan kalian selama ini. Jadi udah dicerewetin juga sikapnya sama sekali tidak berubah gitu dan ini membuat kalian jengkel. Banyak sekali Libra yang di minggu ini merasa diabaikan atau mungkin dibohongi oleh pasangannya. Sehingga kalian sedang berpikir sebaiknya langkah apa yang diambil. Apakah tetap stay di dalam hubungan ini atau kalian pergi sementara waktu gitu. Ya Furi serahkan jawabannya sama kalian semua karena kalian kan yang mengalami ya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau yang sudah menikah maupun yang sudah berpacaran, apalagi yang pacarannya sudah lumayan lama, untuk didiskusikan dengan pasangan supaya ada win-win solution ya. Kalau memang sudah tidak ada win-win solution ya sudah gitu. Lebih baik move on ke kehidupan percintaan yang selanjutnya. Mudah-mudahan dapetin pasangan yang jauh lebih baik ya. Sementara itu untuk Libra yang masih single tidak ada tanda-tanda ingin memulai hubungan baru karena memang kalian masih fokus untuk bekerja ya dalam taraf mengumpulkan uang dan mengumpulkan tabungan untuk membantu keluarga. Sementara itu untuk urusan pekerjaan di sini dan keuangan ada sang jauhari ya. Dimana si Libra ini kelihatannya sangat capek membahagiakan orang-orang yang dia cintai gitu. Tidak apa-apa sih kalau kalian bekerja keras untuk orang tua, untuk keluarga, tetapi ingat bahwa kalian pun harus menikmati hasil kerja keras kalian. Jadi ada saatnya di mana kalian juga mungkin bisa senang-senang memanjakan diri ke salon atau liburan gitu sekadar untuk merasakan bagaimana hasil jerih payah kalian sendiri. Bukan berarti itu egois, tetapi kalau terlalu banyak effort untuk orang lain dan kalian bekerja hanya untuk membahagiakan orang lain ya percuma aja gitu, karena kalian tidak akan bahagia gitu, kaliannya jadi kerjanya jadi nggak ikhlas, jadi ya ampun gitu kok hasil kerjanya kok habis buat biaya ini biaya itu, sementara mau ke salon aja susah gitu. Jangan terlalu pelit kepada diri sendiri dan bagi kebahagiaan kepada diri sendiri, karena insya Allah kalau kita bahagia maka kita juga bakalan lebih semangat lagi dalam mencari rezeki ke depannya ya. Oke, selanjutnya adalah ramalan untuk Scorpio. Scorpio di sini kartu percintaannya ada The Lovers atau pecinta ya. Di mana si Scorpio ini lagi ribut-ribut mulu dengan pasangan dikarenakan ada gosip atau orang ketiga yang selalu merecoki ya. Coba dibicarakan dengan baik, jangan sampai bertengkar terus-menerus sehingga akan mengganggu hubungan kalian, terutama yang sudah menikah ya. Jangan sampai ribut terus di depan anak, kasihan anaknya. Dan kalau memang kalian punya orang ketiga, coba dipilih mau stay dengan pasangan atau lebih memilih orang ketiga gitu loh. Jangan sampai nanti pasangan kita hilang gitu, yang di rumah, yang di luar juga hilang dua-duanya. Malah kalian bakalan ditinggalin sama semua orang karena tadinya ingin
ingin pacar punya gitu, istri punya, selingkuhan punya, tapi akhirnya malah ditinggalkan oleh semua orang karena kebohongan-kebohongan kalian. Hati-hati ya. Sementara itu untuk kartu keuangan dan juga pekerjaan ya, di sini Scorpio yang keluar adalah kereta kuda. Di mana sepertinya kalian lagi ingin mencoba sebuah peluang usaha yang baru yang sedang ditawarkan oleh teman ya. Dan ini lumayan cukup bagus sih. Meskipun awalnya kelihatannya kalian kurang percaya diri bisa apa enggak sih. Jadi kalau menurut Furi sih, kalau memang ada kesempatan ya kita ambil aja, karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Apalagi kalau kesempatan ini adalah peluang yang bagus gitu dan tanpa memerlukan untuk harus keluar modal banyak gitu. Yang ada justru kita tinggal menjalankan sebuah usaha yang sudah berjalan, ya kenapa tidak ya, karena kesempatan nggak akan datang 2 kali. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan keuntungan dari 2 sisi gitu ya. Oke, lalu selanjutnya adalah zodiak Virgo. Kartu percintaan Virgo di sini yang keluar adalah maut. Oke. Hubungan yang benar-benar udah mati gitu kayaknya, udah mati rasa, udah nggak ada kepercayaan, udah nggak ada kasih sayang gitu. Membuat kalian sedih, tetapi kalian sudah memutuskan, beberapa Virgo memutuskan untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat ini gitu. Jadi ada beberapa Virgo yang kemarin-kemarin membina hubungan percintaan, masih pacaran, atau mungkin ada yang sudah menikah sekian tahun, dan akhirnya di minggu ini benar-benar memutuskan untuk saya udah nggak mau, karena memang tidak ada effort dari pasangan untuk berubah gitu. Sementara itu untuk Virgo yang masih single justru sebaliknya ya, karena kalian memang lagi enjoy banget menikmati hubungan yang baru ini, mungkin baru beberapa minggu atau baru beberapa bulan gitu. Dan Furi doakan mudah-mudahan memang ini yang terbaik sehingga bisa serius berlanjut sampai ke jenjang pernikahan ya. Sementara itu untuk keuangan yang keluar adalah kekuatan, harus ekstra sabar. Karena ini bukan minggu yang bagus untuk Virgo mengeluarkan uang, mengeluarkan modal, atau berbelanja terlalu banyak. Akan ada pengeluaran yang tidak terduga di akhir minggu ini, jadi kalian harus ekstra berhemat. Serta bagi beberapa Virgo yang sebelumnya sudah memperhitungkan kalau di minggu ini mungkin kalian akan dapetin keuntungan atau akan ada yang bayar hutang, jangan dulu terlalu seneng karena Furi lihat akan ada beberapa pembayaran yang meleset ya dari waktu yang dijanjikan gitu. Jadi mengingat kondisi sekarang memang kurang baik, kalian juga harus memberikan toleransi. Yang penting ada itikat baik dari orang tersebut untuk membayar gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan di sesi yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun ya. Halo teman-temannya Furi, balik lagi di sesi ketiga ramalan zodiak minggu ini. Gimana tadi ramalannya? Mudah-mudahan cukup resonate ya. Kurang lebihnya Furi minta maaf kalau misalnya lebih banyak kekurangannya, karena segala ketentuan, kebenaran itu kan hanya milik Tuhan ya. Oke, kita bakalan balik ke zodiak selanjutnya yaitu Aquarius. Di sini kartu percintaan Aquarius ada kesederhanaan. Jadi sesuatu hal yang sederhana, cara kalian menyampaikan cinta dan juga rasa suka kepada seseorang akhirnya membuahkan hasil. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sangat berjuang untuk mendapatkan perhatian atau cinta dari seseorang yang sebelumnya mungkin agak-agak kalian hopeless, kayaknya dia nggak mungkin deh suka atau mau nerima cinta kalian gitu ya. Tapi karena kalian tetap intens bahwa menunjukkan menunjukkan ketulusan, perhatian tanpa iming-iming atau embel-embel apapun, pada akhirnya kalian berhasil mendapatkan cintanya gitu. Jadi Furi mau ngucapin selamat buat Aquarius yang di minggu ini ada yang berhasil meraih cinta seseorang setelah sekian lama berjuang ya.
Sementara itu untuk Aquarius yang sudah berpasangan, baik itu berpacaran maupun menikah, di minggu ini juga ada sedikit surprise dari pasangan yang membuat kalian bahagia ya. Mungkin kemarin-kemarin kalian sempat komplain gitu, sebenarnya pasangan kalian tuh sayang apa enggak sih gitu, kok kayaknya cuek-cuek aja gitu, nggak terlalu perhatian seperti dulu gitu. Di minggu ini akhirnya semua perkiraan-perkiraan dan pikiran negatif kalian terjawab dengan adanya perhatian lebih dari pasangan. Ada beberapa Aquarius juga yang mendapatkan kado ya spesial, jadi kalian lagi happy banget di minggu ini. Sementara itu untuk urusan keuangan juga bagus ya. Di sini ada Surya. Meskipun ada beberapa proyek yang gagal, tetapi ada juga proyek yang berhasil kalian dapatkan, serta ada uang masuk di minggu ini, sehingga kalian bisa ekstra menabung ya. Ada beberapa dari Aquarius yang senang banget karena akhirnya impian kalian untuk membahagiakan orang tua atau orang-orang yang kalian kasihi akhirnya bisa terrealisasi di minggu ini ya. Oke, kita beralih ke zodiak Sagittarius. Di sini kartu percintaan Sagittarius cukup bagus, ada dunia. Jadi setelah sekian lama menunggu, mungkin ada beberapa Sagittarius yang akhirnya berhasil memiliki momongan ya. Akan hadir anggota keluarga baru dan ini membuat kalian juga sangat bahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Sementara itu untuk Sagittarius yang masih berpacaran, meskipun pasangan kalian belum menunjukkan gejala akan melamar, tetapi sudah mulai ada tanda-tanda keseriusan dengan memperkenalkan kalian dengan keluarganya gitu, dengan orang tuanya, dan ini membuat kalian juga sedikit yakin dan bahagia ya. Sementara itu untuk Sagittarius yang masih single, belum fokus dan belum kepikiran untuk mencari pasangan, kalian memang lagi benar-benar ngumpulin tabungan karena kondisi perekonomian kemarin yang kurang baik, maka di minggu ini kalian lagi ekstra kejar target. Tetap jaga kesehatan ya, jangan terlalu ngoyo gitu nyari uangnya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini yang keluar adalah bintang ya. Untuk Sagittarius cukup bagus ya. Akhirnya kamu bisa menduduki posisi yang lumayan baik di perusahaan setelah sekian lama nunggu promosi jabatan ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin posisi kamu sempat digeser atau sempat cuma dapat PHP aja dari atasan, maka di minggu ini tidak demikian ya. Di minggu ini kalian ada beberapa yang akan mendapatkan promosi jabatan, atau buat kalian yang menjalankan bisnis akan ada peluang baru yang masuk dan cukup menjanjikan ya. Tetap fokus dan banyak doa sehingga kedepannya hasilnya akan luar biasa. Oke. Lalu kita beralih ke zodiak Capricorn. Percintaan Capricorn tidak terlalu bagus ya di minggu ini. Ada pengorbanan, sesuatu yang sia-sia untuk dilakukan dan dikejar gitu ya. Furi sarankan kalau memang dia nggak worth it untuk dikejar atau dipertahankan, ya lebih baik dilepaskan saja gitu. Ada banyak hal dan faktor yang harus menjadi pertimbangan, di mana dalam menjalankan hubungan percintaan ya harus dua-duanya happy. Kalau hanya happy yang salah satunya aja, tapi yang satunya merasa tersakiti, merasa terzolimi atau tidak bahagia, ya itu namanya bukan hubungan yang healthy relation, tapi toxic relation. Jadi di saat kalian merasa bahwa kalian tidak bahagia, ya lebih baik ditinggalkan saja. Dengan harapan mudah-mudahan kalian bisa menemukan kebahagiaan dengan orang yang lain, karena semua orang itu berhak untuk bahagia ya. Sementara itu untuk Capricorn yang masih single, di minggu ini memang lagi bingung di antara beberapa pilihan. Jadi memang ada yang dikenalkan sama saudara maupun orang tua, dan pilihannya sama-sama bagus, sama-sama baik, tapi kalian masih ingin fokus gitu untuk memilih supaya nggak gagal lagi. Jadi saran dari Furi, selain minta pertimbangan dari orang tua, dari saudara, juga jangan lupa untuk berdoa dan minta petunjuk sama Tuhan supaya nggak salah milih orang ya. Untuk karir dan keuangan, di sini yang keluar adalah kartu menara. Akan ada sebuah pekerjaan baru menggantikan pekerjaan yang lama. Ada rezeki baru menggantikan rezeki yang lama ya. Jadi meskipun slowly, tetapi
ini bisnisnya atau kerjaannya lebih meyakinkan dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama hasilnya besar tapi kemudian hilang, kalau ini sedikit demi sedikit tetapi pasti. Jalankan dengan penuh fokus dan semangat sehingga kedepannya kalian akan semakin mendapatkan posisi yang baik ya di perusahaan. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak terakhir yaitu zodiak Pisces ya. Percintaan Pisces di sini yang keluar adalah sang keadilan. Di mana si Pisces ini merasa agak sedikit terzolimi oleh pasangan dan pasangan tuh nggak adil gitu. Terlalu banyak janji-janji palsu, terlalu banyak hal-hal yang nggak masuk akal, nggak masuk logika, dan kayaknya di minggu ini kalian benar-benar pengen ngeliat ini sebenarnya pasangan saya tuh jujur apa enggak sih, kok kayaknya ada sesuatu yang salah nih, ada sesuatu yang diumpetin gitu. Ya, kalau misalnya memang ada sesuatu yang menurut kalian salah, ya kalian bicarakan, tanyakan, selidiki, jangan menuduh asal-asalan ya, apalagi kalau tuduhan itu ternyata nggak benar gitu. Bisa jadi kalian malah akhirnya kehilangan seseorang yang sebetulnya dia baik. Nah, harus berhati-hati ya, jangan salah nuduh pasangan. Sementara itu untuk Pisces yang masih single, di minggu ini memang kalian lagi bahagia atas perkenalan kalian dengan orang yang baru, tetapi Furi sarankan jangan hanya melihat dari covernya aja atau janji-janji manisnya aja. Lihat apakah dia memang betul-betul setia atau mungkin dia memang baik ke semua orang gitu ya, mesti diperhatikan gitu. Oke, sementara itu untuk keuangan di sini ada sang iblis. Jadi ada seseorang yang menjanjikan akan menambah pundi-pundi uang atau keuntungan tetapi dengan cara yang kurang baik. Jadi untuk beberapa Pisces lebih baik kalau memang caranya salah tidak usah diambil meskipun kita semua sekarang dalam kondisi yang butuh uang gitu. Karena kedepannya bisa saja pilihan ini kalau diambil akan menjadi malapetaka ya. Jadi perhatikan segala sesuatunya, aspeknya baik atau buruknya dari sebelum memutuskan untuk bilang iya ya dalam hal pekerjaan ini. Jangan sampai nyesel di kemudian hari. Oke, segitu dulu ya teman-teman ramalan zodiak untuk tanggal 7 April ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga semua krisis yang ada di negara kita maupun negara-negara yang lain segera berakhir ya, dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Jaga terus keluarga dan orang-orang yang kalian sayangi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Sampai ketemu lagi minggu depan. See you.